ekonomi, khususnya bagi sebagian Kenaikan angka perselingkuhan sangat mengkhawatirkan karena ini Semakin sulitnya jarak jauh khususnya warga kota besar seperti Jakarta. Dari hasil penelitian diketahui mayoritas perceraian dipicu oleh permasalahan ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, terpisah jarak jauh, serta tak hanya terjadi pada rakyat biasa, fenomena perceraian ini juga melanda kalangan selebritas. Seperti berita yang sedang viral saat ini. Halo Git, kamu jadi jemput aku kan? Oke. suami terlibat cinlok dengan lawan main, artis Ate dikabarkan menggugat cerai suaminya. Sekian kabar dari kami, terima kasih. Suami cinlok, artis Ate gugat cerai. Oke tuh, kalau kita bisa dapat klien kayak gitu, klien artis, fansnya banyak. Iya Mbak, aku setuju banget tuh. Terus selama saya pergi, kita menang berapa kasus? 0% Mbak. Hah? Kok bisa? Jadi Mbak, ada mediator baru. Dan setiap pasangan yang mediasi sama dia, itu tuh 99% bakalan rujuk Mbak. Ya, termasuk klien-klien kita Mbak. Siapa sih? Namanya Mas Alif. Sekeren dan sejago itu namanya Alif. Ya aku sih nggak pernah ketemu ya sama orangnya, tapi yang aku dengar katanya sih orangnya emang keren banget Mbak. Ke pengadilan gitu. Enak aja ganggu-ganggu orang mau cerai. Pengen tahu kayak apa sih orangnya? Astagfirullahaladzim. Apaan seperempat? Ya ampun. Sampai gak nge-charge begini sih, pantesan alarmnya gak bunyi nih. Aduh, pelat deh. Ya lu, bunyi dong. Jangan diem aja lu. Gue banting lama-lama nih. Makan doang pagi, sore, tengah hari. Bunyi. Ya lu. Jangan dulu. Buru-buru banget namanya. Kesiangan. Lu tidurnya lu punya pikiran. Babe mau nanya sama lu. Apaan? Lu kenapa sih rajin banget tuh ngurusin orang pada mau bercerai? Emang lu mau bercerai? Ya namanya juga mediator, Be. Kerjanya damaiin orang. Kan lebih enak tuh, lebih indah kalau kita bersama-sama daripada berpisah. Maksud lu nyindir gua gitu? Enggak. Alif tuh ya, Alif tuh cuma mau bantuin orang-orang yang ngelakuin pekerjaan yang halal, perbuatan yang halal. Tapi Allah nggak suka, Allah benci. Apa namanya? Cerai. Bapak tahu nggak? Dalam 1 tahun tuh ada 4,7 juta kasus perceraian. Artinya dalam 1 hari ada 12.000 kasus perceraian. Orang yang mau cerai tuh banyak banget, Be. Banyak ya? Banyak. Cuman gua nanya nih, nah kalau lu kapan kawinnya?
duit ada, rumah gede. Counter attack, serangan balik. Enggak begitu, gua orang tua nanya, apa kapan anak gua satu-satunya sampai sekarang belum punya bini? Apa perlu gua cariin? Perempuannya bagaimana macam? Nggak usah. Ya udah entar kesiangan. Ya udah, ayo. Iya udah pakai. Hati. Iya bisa, sendiri juga bisa. Hati salah, ya biasa. Apa sih tiap hari beberapa kerja disuruh buru-buru mulu. Takut telat, ngelawan mulu. Assalamualaikum. Tuh, kan? Saya anaknya dong, itu bapaknya. Ya kan? Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Di sini ada. Benar. Ayo mah, turun. Nggak mau. Pokoknya awas ya kalau kamu masih terusin. Ya, terus lagi. Bodoh amat. Kita udah sampai, mah. Ayo turun. Enggak. Getol banget sih mau nyerahin gue. Aduh. Ayo, mah, turun. Enggak mau. Duh. Sebelin banget sih. Nah, siapa lagi? Ada apaan sih, Pak? Yang di dalam istri saya. Lagi ngambek ya, Pak? Iya, kayaknya galak bener itu mukanya. Dia mau saya ceraiin, tapi nggak mau. Lagian, mau cerain bini diajak ya? Siapa yang ngajak? Dia ngikut sendiri. Ngomong sembarangan aja. Ibu tenang ya, kita selesai baik-baik yuk, keluar yuk Ibu yuk. Pokoknya ya, kalau sampai masih tetap aku mau dicerain sama kamu, Pak, ya, aku bakar nih mobil. Hah? Jangan, mah. Jangan. Aku bakar. Ih, anak selalu bakar betul. Awas aja. Bu, kalau dibakar nanti mobil Ibu sampai menjadi kayak stick well done, Bu. Matang Ibu di dalam. Bodoh amat. Biarin aja kalau gue jadi steak crispy, gue nggak masalah. Biarin gue mati sekalian. Jangan Bu, kita desain baik-baik secara kekeluargaan aja ya Bu. Ayo, mah, turun. Bakar. Manur, panggil Alip aja. Alip ya? Jangan menangis, mah. Woi. Mau ngapain lu? Itu batu. Mau ngapain lu? Kacanya saya pecahin biar istrinya keluar. Enak aja main pecahin. Nanti kalau kaca mobil pecah, sini bisa ganti. Maaf ya, naluri. Cek, ini sama yang kemarin dia 20.000 ya? Makasih ya, Po. Sama. Dibantuin nggak, Bu? Ya, makasih. Itu kopi aja nanti. Oh iya, tadi Ibu udah bikin kan ya? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Pak Haji. Kayaknya enak pisang gorengnya nih. Iya, Ibu lagi goreng. Oh gitu. Saya masih muda loh, Pak Haji. Nanti dimakan ya? Buat Pak Haji mau muda mau tua bukan masalah, yang penting kan bisa dimakan. Ibu. Tris, Iya, Pak Haji. masa anak lo yang layanin gua ente dong, aduh. Ini saya, maaf banget Pak Haji. Ini saya masih masak. Nanti yang ada kosong. Jadi matiin dulu aja kompornya, gua kan pembeli raja harus diusahain begitu, bener nggak nih? Pak Haji pasti pengen minum kopi ya? Ya kalau emang ada sih apa salahnya? Ya, tolong ambilin kopi yang tadi Ibu udah buat ya. Iya, Ambil. Sebentar ya Pak Haji. Yang ambil kopi siapa? Inaya. Lu pengennya gua bukan anakku. Ya Allah Pak Haji sebentar aja, maaf nih Pak Haji. Pak Haji, kopinya. Makasih ya. Ibu ya. Begitu dong pengen gua, anakku bilangin ngapa dia anakku yang layanin gua, lu. Kompor matiin dulu dah, lo ngobrol sini sama gua, bener nggak? Nanti gosong Pak Haji. Nggak apa-apa, gua bayar. Sebentar ya Pak Haji. Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Haji? Hah? Anak lo kebangetan. Apa?
Bilang dong kopinya masih baru panas tuh. Kan tadi saya udah bilang atuh Pak Haji, saya barusan bikin, tinggal dituang aja. Ditiup atuh Pak Haji. Tapi nggak apa-apa, demi lo. Jangan ketiban kopi, barahnya sama sekali. Masih mau makan. Haji masuk asal ngomong. Stop, itu nenek. Coba buka. Itu nenek mau nyebrang apa enggak sih? Kayaknya sih enggak, Mbak. Tapi kesian dia kayak bingung gitu. Aku gantiin dulu deh. Mbak. Kayaknya udah ada yang nolongin deh. Ya bagus deh. Yaudah jalan. Oke. Mana sih susah bener dihubungin. Nggak tahu apa lagi panik ini. Pak, tunggu bentar ya Pak. Bentar saya telepon si calon suami saya dulu Pak, bentar ya. Permisi, saya mau cari namanya Alif. Sama Mbak, saya juga nyari namanya Alif. Ya tadi kagak ada dia, kagak datang nih kemari. Mas Alif, ya Allah, di balik kaki gua. Mbak ngapain nyari suami saya? Itu bukan Natasha, si RPJ, Ratu Perceraian Jakarta. Kok dia datang kemari? Mbak, ada nggak orangnya? Belum datang. Ya Pak, halo. Halo sayang, kamu sudah dijemput? Udah nih sama kita. Ya udah, langsung pulang saja ya. Oh oke, Papa di sana juga? Papa lagi di kantor, mau meeting penting sama karyawan semua. Oh, oke, bye. Kantor gitu. Udah jadi pulang kita Pak? Enggak, kata Papa ada meeting, aku mau ikut dulu. Urusan sama Mas Alif gimana? Nanti aja, ntar aku temuin. Sekarang kantor dulu, yuk. Tapi kan gue ngefans sama Natasha ya. Coba, Mas Alif. Apa ya? Itu tuh orang tuh dia tuh. Gawat Mas Alif, samperin sikat. Ya itu. Maaf ya. Ibu boleh buka kacanya sedikit, Ibu? Panggil Mbak Ada. Bisa kan? Iya, oke. Oke, Mbak. Mbak boleh buka kaca sedikit? Biar kita ngomongin nggak usah teriak-teriak seperti ini, Mbak. Pokoknya kalau suami saya masih tetap nyerahin saya mau nekat bakar diri. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, tolong Mbak, jangan emosi. Kita di sini semua akan membantu memediasi Mbak biar hubungan Mbak dengan suami bisa rujuk kembali ya Mbak ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya mediator di sini. Saya janji insya Allah saya akan membantu Mbak dan suami Mbak untuk bisa rujuk kembali. Tapi caranya jangan seperti ini Mbak. Bodoh amat. Siapa tadi namanya? Mas Alif? Pokoknya kalau sampai suami saya ini masih tetap mau cerain saya tetap mau bakar diri. Mbak,
kalau Mbak bunuh diri dengan cara membakar diri, terus Mbak meninggal, Mbak gak akan masuk surga. Tuh sayang. Sayang kan, hidup Mbak udah baik, udah jaga diri Mbak sama suami Mbak, tapi endingnya malah masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena Mbak udah zalim sama diri Mbak sendiri. Ingat Mbak, Allah melarang hambanya untuk menzalimi dirinya sendiri. Dan nanti begini, setelah Mbak meninggal dunia karena bakar diri, suami Mbak justru akan membangun surganya dengan memperbaiki kesalahan-kesalahannya selama hidupnya. Dan mungkin dia akan hidup bahagia dengan istri barunya. Apa Mbak mau seperti itu? Belum selesai ngomong. Ya, sabar ya Mas Alif. Dari situ kita begitu susah banget bilanginnya Mas Alif. Alhamdulillah. Udah ya, udah. Bubar, semuanya bisa bubar. Bubar. Jangan lagi. Ibu, sorry Mbak dan Mas, kita bisa lanjutin mediasinya di dalam. Mari. Kamu hebat banget sayang. Mas Alif hebat banget ya. Sebelum saya ke Amerika, divisi ini nggak pernah kalah loh. Saya pegang rekor selama bertahun-tahun. Sampai saya dikenal Ratu Perceraian Jakarta. Itu dulu. Tapi sekarang fakta berbicara. Tim kamu selalu kalah. Kalau kamu hebat banget, kenapa nggak kamu handle dong kasus-kasus selama saya nggak ada? Tim aku sibuk. Sibuk menangani kasus-kasus besar. Dan kita selalu menang. Jadi untuk kedepannya, kalau ada kasus perceraian lagi, biar tim aku yang handle. Kebetulan tim aku lagi nggak sibuk. Daripada nanti ditangani sama tim kamu, terus kita kalah, repot. Sombong banget kamu ya. Halo sayang. Papa. Kok nggak jadi pulang ke rumah kan? Mau mampir sini dulu. Gimana tadi flatnya? Oke, bumpy sedikit. Oke. Ntar kita pulang bareng ya. Iyalah. Andri, ikut ke ruang saya. Iya, Pak. Natasha, kamu dengar kan? Sebentar lagi aku akan mencebut kemenangan. Semenjak Mbak nggak ada, Mas Andre itu ditugasin ngedampingin Payan untuk ngehandle kasus besar, Mbak. Pantes sotoy. Baik, jadi Mas Karyo baru aja memasukkan gugatan cerai ke pengadilan ya Mas. Baru saja daftarnya saya lihat. Iya Mas. Kalau saya daftar sekarang, itu entar sore bisa langsung resmi cerai kan? Pak, apaan sih kamu? Enggak gitu Mas caranya. Jadi gini, dalam hal gugat cerai atau talak cerai, itu ada prosedurnya yang harus kita ikuti. Jadi setelah Mas Karyo mendaftarkan seperti ini nih saya lihat, nanti akan ada sidang yang dipimpin oleh hakim. Nah dalam sidang itu hakim akan memberikan kesempatan buat Mbak Vera dan Mas Karyo itu untuk melakukan mediasi. Dan kebetulan saya salah satu mediatornya di pengadilan ini. Ribet banget sih Mas. Ribet apaan? Dia ini pengen cepet-cepet cerain saya, Mas Said. Soalnya dia itu... Apa? Alif namanya. Gak usah dimanja-manjain gitu ya. Aib. Cuma salah sedikit kan dimanja-manjain. Maaf ya Mas Alif. Jadi tuh gini Mas Alif. Dia ini selalu aja cari-cari kesalahan saya. Dan ujung-ujungnya nuduh saya yang enggak. Emang bener kok. Bener apa? Kamu gak bener. Apa gak bener apa? Oke sabar, tenang, tarik nafas. Oke, Mas Karyo, kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya alasan Mas Karyo mau menceraikan Mbak Vera ini, itu apa ya? Jadi gini Mas, saya itu tersinggung sama dia Mas. Karena status dia di Facebooknya, masa ditulis masih single?
Ditulis single, Mas. Kaget kan? Tuh, emang dia lebay, Mas. Berle. Bukan Karyo. Maksudnya tuh berlebihan. Maaf, Mak. Sebentar, saya make sure lagi. Jadi Mas Karyo ini mau menceraikan Mbak Vera ini hanya karena status Facebooknya single? Iya. Kalau orang nulis status single, pasti ada maunya kan? Supaya dia bisa selingkuhan sama lelaki lain. Iya kan? Apaan selingkuh? Tuh kan, bener kan? Dia nuduh tanpa bukti. Biasaan kamu ya. Chattingnya banyak, Mas. Saya bisa buktiin. Mana? Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Kamu keterlaluan ya, Pak ya? Kamu udah keterlaluan ya? Hah? Kamu tuh udah keterlaluan. Kenapa kamu bilang? Vera. Apa? Fer, diam. Kamu tuh, kenapa kamu bilang begitu? Gildan, tolong Gildan. Sabar. Vera, Mas Karyo. Makan coklat nih kita. Bu, ini oleh-oleh buat kita. Iya, nih cobain. Cobain lagi. Makasih, Bu. Wah, kalau makan satu kayaknya kurang nih, Bu. Boleh nambah? Halo. Hai, Bro. Iya, Bu. Hai, Nat. Gue, Halo. mau cobain nggak? Wah, mau dong. Dari mana Tasya? Enggak deh, males. Kasih yang lain aja. Lagi pula aku udah biasa makan coklat kayak gitu. Tas, cuma coklat. Dulu nih. Songong banget jadi orang. Bisa kita makan. Yuk, kalian. Mbak. Ya, kalian aja nih. Makan satu kayaknya kurang. Kok papa tega banget sih sama anak? Anak baru pulang dari luar negeri, malah disuruh meeting. Saya kan nyuruh. Tiba-tiba dia ngomong di kantor. Kalau mau makan, saya telepon dia. Tanya. Kenapa papa nggak larang? Suruh dia langsung pulang. Loh, itu tandanya dia punya semangat untuk maju. Saya akan siapkan dia sebagai pengganti saya di kantor. Ya udah, ya. Papa mau kerja lagi. Yuk. Hai. Mau apa ini? Oh, I have something for you. Apa ini? Buka dong. Buka. Tunggu. Apa ya? Yes. Bagus gak? Dan luar biasa, keren. Suka nggak, Pa? Suka banget dong. Suka banget. Iya dong. Pas. Keren ya? Keren. Makasih sayang. Makasih ya. Bagus. Mama mau tanya kangen katanya. Iya, ya nanti aku telepon mama. Nanti ya. Yes, enjoy kadonya Papa. Makasih sayang. Makasih sayang. Oh, luar biasa. Mari, Mas. Jadi Mas Karyo dan Mbak Vera sabar aja dulu, tenang dulu. Iya. Nanti kalau sudah dipanggil sama pengadilan dan disuruh untuk mediasi, ikuti aja prosedurnya. Mediatornya siapa? Mas Halif? Kalau mediator itu nanti Pak Hakim yang akan memberikan daftar mediatornya, Mbak Vera dan Mas Karyo bisa milih siapa mediator. Kalau saya Mas Halif aja. Mulai lagi deh. Ya udah kalau gitu terima kasih Mas Halif. Sama-sama. Permisi. Misi Mas Halif. Ayo, Pak. Ayo. Apaan? Mas Halif, mudah-mudahan mereka akur ya, gak ribut lagi di jalan. Amin, insya Allah. Mas Halif hebat banget sih. Apanya? Ini cara menangani mereka gitu bisa akur. Oh iya Nur, Wildan mana ya? Wildan. Semua minta tolong ini, beliin gado-gado. Oh iya? Kayak biasa. Ha-ha. Mau? Boleh. Boleh, ntar kita makan berdua sekalian. Iya, kasih Mas Halif nanti bilangin sama Wildan ya. Oke. Boleh. Nur, uangnya aja yang diambil, tangan saya jangan. Oh, maaf ya. Tangannya gak usah. Iya maaf Mas Halif. Tangan saya gak usah. Ini nakal nih, nih. Ya gado-gado. Boleh. Samanya tolong sekalian dong, handphone saya dicas. Oh iya, telurnya nggak dicas. Bensin dicas. Kenapa? Nanti kembung. Mau. Ngaco.
Oh, ya Allah. Kangen banget punya benih-benih Alif Al-Qadri. Hey. Nah, putar balik udah ada Porbodin di situ ya. Mau kemana Wildun? Iya Mbak Nur. Minta tolong dong. Kenapa? Minta tolong dong. Tuh kan, Mbak Nur memang tidak bisa bertahan hidup tanpa Wildan. Mau apaan sih lu? Ngelantur banget lu. Rambut lu no tipis yang belakang. Makanya kok rambut jangan pakai air panas. Kayak ayam. Rontok rambut lu. Mikir lu kalau ketawa lagi. Nih gado-gado. Buat gue sama Mas Alif. Buat siapa? Gue sama Mas Alif. Ntar dulu deh. Lu pasti punya 50 ribuan kan? Wildan tidak punya uang Mbak Nur. 50 ribu buat lu masa nggak punya? Punya dong. Nanti akan Wildan carikan. Tolong beliin pakai duit Wildan dulu ya. Iya Mbak Nur. Nanti gue ganti. Iya. Kasih. Kasih Mbak Nur. Ya. Kasih Wildan. Mas Alif, tadi waktu Mas Alif belum nyampe, ada yang nyariin Mbak Natasha. Natasha? Siapa ya? Lah, kagak tahu. Natasha Aryapura. Dia itu pengacara terhandal karena disebutnya Ratu Perceraian Jakarta. Selalu menang kalau ngatasin kasus-kasus orang cerai. Mantap. Mantap. Orang yang misahin rumah tangga orang lain. Yang mantap itu tuh justru orang yang bikin mediasi, yang merujukin orang yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya bisa rujuk kembali. Itu baru mantap, itu baru keren. Tapi kalau dia udah nggak bahagia sebagai pasangan gimana? Nur, gini Nur. Saya tanya sama kamu ya. Emang kamu yakin? Atau semua orang yakin? Kalau sebuah rumah tangga yang sedang bermasalah dan mereka memilih berpisah, itu masing-masing akan bahagia. Belum tentu. Rumah tangga itu harus dijalanin dan harus dirasain itu sama-sama. Senang, susah, miskin, kaya. Itu harus dirasain bareng-bareng, harus dijalanin bareng-bareng. Kalau gak ada rasa itu susah. Gak bisa hidup tanpa ada rasa itu. Ya Mas Alif, saya mau ngerasain hal itu. Ngerasain apa? Maksudnya saya mau dengerin kata-kata Mas Alif, saya setuju. Ya. Agak-agak blunder ya kamu ya? Iya saya. Nur. Hah? Itu saya nggak tahu ada jigong atau makanan kamu offside. Saya mau disuapin. Dicariin. Mas Alif. Ya, Tadi saya dapat pesan dari Pak Usman. Kata Pak Usman, Mas Alif nanti ke ruangannya tanda tanganin berkas klien yang kemarin tuh. Itu dah pokoknya. Iya, oke. Kamu udah makan? Belum. Waduh, saya kalau ngasih ini bekas saya nih. Kerupuk aja. Enak pakai nasi? Minta itu dikit kali. Bekas nggak apa-apa? Nggak apa-apa saya mah. Mas Alif langsung ke sana. Iya deh, saya nggak enak sama Kak Usman. Selesai dulu. Nih, Awas offside aja ya. selesai. Makan. Sorry Nur, sorry. Ganggu, sandu. Mau ngapain lu? Mau makan Mbak Nur? Makan, nggak ada. Ini bekas Mas Alif khusus punya gua. Makan tuh, gak usah kasih sendok. Wildan pun punya pikiran Mbak Nur. Tidak ada sendok, tidak apa-apa. Les, ya bukan gua yang diurusin. Iya Pak Haji. Kopinya tambah lagi tuh. Pak Haji, ini udah gelas ketiga. Jangan kalau lo yang nyeduh 3 gelas, gentong gua minum. Oke? Sekedar. Petan.
lu tahu biang duit gua. Hah? Kemana aja? Assalamualaikum. Salam. Sebentar makanan boleh mas? Boleh? Terima kasih. Buat satu buat babi di rumah. Naik. Nah ya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Mas Alif. Kemana aja? Kok nggak pernah kelihatan? Waktu Inaya makan di warung terus, gak pernah kemana-mana. Mungkin Mas Alifnya kan suka pergi-pergi jadi iya. Kirain ya, saya pas screening juga nggak pernah melihat. Kalau nomor telepon masih yang Masih sama. Masih sama nomor teleponnya mah. enggak. Jadi kalau misalnya nanti, saya jadi gak enak sih ngomong. Kalau misalnya nanti baru makan makanan, mau makanan, jadi bisa telepon baru bisa tahu gitu hari itu apa sih hari ini. Kopi siapa nih? Masukinnya begini. Itu kopi babinya Mas Alif. Sebenarnya kesini. Alif? Nih. Makasih belum sih nanti. Babe kesini minum kopi udah dibayar belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Besoknya juga Babe pasti datang ke sini. Pasti dia kesini terus bilang. Ini jadi berapa Bu Lilis? Satunya 20. Di 40 ya? Ini 50 sekalian sama kopi yang Babe deh. Pasti besok semuanya. Makasih. Makasih Bu Lilis, saya pamit dulu. Iya. Bye. Assalamualaikum. Ini kopinya. Jadi ini buat Mas Alif aja. Oh gitu? Ya. Yaudah. Makasih ya, Nay. Sama. Mata tuh mata. Gimana Git? Udah dapat belum data si mediator yang kalian bilang canggih itu? Mbak, kayaknya datanya dikit banget deh. Aku rasa nih orang jarang banget aktif di sosmed nih. Ya paling nggak cari alamatnya lah. Amal kayak. Masa nggak ada sih? Ya Mbak. Aku cari bawah. Tuh kan? Cuma gitu aja Mbak datanya.
Tuh, anakku baru pulang. Bagus. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tumben udah pulang hari. Itu apa lu bawa? Nasi bungkus buat kita makan berdua ntar malam. Beli di mana? Tempat ibu Lilis. Hah? Tempat Lilis? Enggak nanyain gua? Nanyain dong. Yang benar. Terus ngomong apa? Pengen kopi. Belum dibayar. Kenapa lu nggak bayar sekali? Udah. Lah udah pakai nyuruh gue. Ya lu masih ngeledek aja sama orang tua. Paling ngeledek, Bek. Ngapain sih Babe tiap hari nongkrong di situ? Udah tua, termasuk angin lagi. Iya, kalau yang tua kudunya mati. Bukan begitu. Cuma nggak enak lah. Diomongin aja sama orang ntar. Lagian gue yang pacaran lu yang sewot amat temannya. Hak gue, yang kawin gue, yang depan gue. Ngapain lu? Babe pacaran sama siapa? Bukan pacaran, cuma sekedar kenal doang sama si Lilis. Kagak gue ngedemen. Omongan berubah-berubah mulu. Untung bayarin. Buat bentar malam ya. Sekarang aja dah. Enggak, bentar malam. Kalau makan sekarang, ntar malam nggak makan lagi. Mau? Udah nasi bungkus aja pelit banget orang tua lu. Nih, makan tuh. Mama. Kangen. Maaf ya, tadi aku nggak langsung pulang, aku mampir kantor. Kamu nggak kangen sama mama? Kangen. Kamu tahu nggak? Dari pagi mama tuh udah masakin masakan kesukaan kamu. Gulai ayam, sambal balado telur, sambal terasi kamu. Tapi semuanya sekarang udah dingin. Ya udah kita angetin yuk. Ayo. Yuk. Chat duluan jangan ya. Bismillah, coba deh. Bismillah. Jangan Tunai. Masa perempuan duluan yang ngechat? Sih ah. Ibu. Lagi chat siapa tuh? Enggak chat siapa-siapa. Ibu mah kepo. Pasti lagi mikirin Ali. Hah? Kenapa ibu so tahu? Mungkin badan kamu bisa bohong sama ibu. Tapi mata kamu teh nggak bisa bohong. Kalau nomor telepon masih yang dulu? Masih sama. Alif itu kan laki-laki yang baik, idam perempuan. Ya wajar lah kalau kamu pan ada rasa. Yang terpenting kamu selalu minta sama Allah. Banyak-banyak doa. Karena di luar sana banyak perempuan yang menyebut nama Alif dalam doa. Mama sudah buatkan nasi goreng spesial untuk seorang kita.
ya. Yeay, nasi goreng. Cobain deh, coba. Yuk. Morning, Papa. Makan yuk. Udah dimasakin nih. Sarapan sama-sama dong. Udah lama kita nggak sarapan bareng ya. Ayo. Yuk. Yum, 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 yum. Halo? Sarapan dulu. Ayo. Kenapa gitu? Dapat. Oke. Thank you. Natasha, sarapan dulu. Ayo dihabiskan. Ketemu orang. Aku telat. Enggak, Mama nggak mau tahu. Sarapan. Ya. Ayo dihabiskan. Natasha. Lola. Thank you. Papa, aku pergi duluan. Bye. Aduh, nggak sarapan lagi dia. Ini nih hasil didikan kamu. Lagi sih. Dia itu terlalu obsesi banget sama kerjaannya. Gak pernah sarapan. Setiap pagi gak pernah sarapan. Udah, aku jalan dulu ya. Ada pertemuan di kantor. Ya ampun. Halo, bunyi dong. Hah? Mobil siapa nih? Cakep bener gua kalau punya mobil cakep begini, sini juga ajak ayang-ayangan nih. Siapa ya? Nggak mungkin mau ke rumah gua mah. Permisi, Pak. Iya, apa ya? Bener ini rumahnya Alif? Iya, saya bapaknya. Alifnya ada? Ada lagi sholat. Mau ketemu dia? Iya, Pak. Ini masuk. Ayo. Aduh, jangan megangin tangan orang, maaf aja ya. Sini. Duduk dah, situ. Emang kenal sama anak saya? Kenal, Pak. Oh, sebentar saya panggil ya. Enggak apa-apa, Neng. Enggak apa-apa. Alif! Alhamdulillah. Lu habis doa ya, supaya gampang jodoh lo. Bagus itu anak gua namanya. Apaan sih, Bay? Alah, pakai ngelak segala. Gua mah bangga punya anak, punya keinginan. Doa dulu. Cakep. Lip. Udah cewek cakep depan lo. Cepet samperin. Siapa nih? Pakai nanya gua, tahu dewek kok. Apa kudu gua nyamperin? Udah samperin mah. Rajin banget orang namu jam segini. Terkabul doa lu. Ayo, ilah. Itu lihat siapa itu. Siang? Pagi? Selamat pagi. Itu Neng, ini anak saya, namanya Alif, saya bapaknya. Duduk. Ada perempuannya. Ada yang bisa dibantu, Pak Haji? Lu ngomongnya ke sana. Kan gue lo yang ngajak di dalam keluar. Ini urusan anaknya kan, ya kan? Bapaknya nggak perlu ada di sini dong. Ya kan? Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sini. Apaan sih, Babe? Udah cewek aja gue ditinggal. Gua bersih dulu Neng ya. Iya, Pak. Kalau di keluar lain bilangin ya. Shock banget ya. Sorry, maaf saya belum kenal siapa Mbak ya? Iya, jadi saya kesini karena saya mau ketemu orang yang hampir buat perusahaan saya bangkrut. Tunggu, saya nggak ngerti nih maksudnya gimana. Saya Natasha. Oke, saya Alif.
Natasha. Oh iya kemarin ada teman kantor saya cerita, Mbak yang julukannya Ratu Perceraian Jabotabek ya? Jakarta. Oh Jakarta, belum sampai ke Bekasi kalau gitu. Oke. Gimana? Gini ya Mas, hampir semua kasus di kantor saya itu gagal karena setiap ada orang yang mau bercerai itu jadi rujuk gara-gara situ. Ya memang tugas saya sebagai mediator seperti itu Mbak. Saya menjembatani orang yang mau bercerai biar bisa rujuk kembali. Masalahnya apa? Iya betul, tapi gini loh Mas, tolong ya Mas, yang dirugikan kan saya ya. Jadi tolong Mas gak usah menggagalkan usaha orang yang mau bercerai. Biarin aja. Lagian gak dilarang kan di agama. Astagfirullahaladzim. Gini ya Mbak, saya jelaskan ya. Ya Git. Apa lagi sih? Ya udah. Ya udah saya cuma mau bilang itu aja. Maaf waktu saya nggak banyak, permisi. Waalaikumsalam. Jadi orang kok galak banget sih. Kenal juga enggak? Alik, baca apa sih lu? Baca apaan? Kartu nama. Loh, orangnya mana? Udah pulang. Kok pulang sih? Emang nginep, emangnya gimana sih? Ajak ngobrol sini urusan apa? Begitu. Udah ngobrol, Bapak kan ngacir tadi nggak lihat. Ya, lu bilang dulu udah mau bapak lu kalau dia mau pulang itu udah beliin makanan. Buat siapa? Buat perempuan tadi? Jangan itu yang dibahas. Ya ini ngutang kan, belum bayar kan? Ya kalau ngutang bayar bukan ngutang, makan. Nih, uangnya. Apaan ini? Kartu nama ini? Ya kau nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca ngapain diambil? Ya, lu ngapain ngasih? Cewek matang di pohon tuh cewek tuh. Gua kalau punya bini yang begitu cakepnya, seminggu gua kasih mandi. Ya, anakku kemana? Alif! Natasha Aryapura. Mbak galak. Pagi-pagi udah ketemu orang ajaib kayak gini. Terima kasih ya. Nanti saya tunggu di pengadilan ya. Iya Pak. Mari. Klien baru. Oh, iya Mbak, namanya Pak Karyo. Kasus apa? Kasus tamak cerai Mbak. Mana berkasnya? Sini saya pelajari dulu. Selamat siang. Siang. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Kasus apa itu? Kamu nggak bisa seenaknya gitu aja ngambil kasus ya, Natasha. Jangan mentang-mentang kamu itu anak bos. Ingat, di sini itu ada prosedurnya. Memang, tapi semua keputusan di kantor ini bukan kamu yang tentukan. Gitu. Natasha makin meresahkan nih. Kalau dibiarin kayak gini,
lama-kelamaan Natasha bakal jadi batu sandungan gue. Itu kenapa sih si Andre kok nanya-nanya tentang siapa yang handle kasus perceraian? Memang Bapak yang suruh. Bapak tahu kan setiap kasus di kantor ini yang aku tangani, kita nggak pernah kalah. Kamu tenang dulu sayang ya. Ya tapi aku berharap aku bisa handle perkara ini. Masuk. Maaf Pak Yan manggil saya. Iya, sini. Itu berkas apa? Kasus gugatan Pak Karyo. Oke, tolong kasih Andre biar dia sama timnya yang garap. Pak Yan, terima kasih atas kepercayaannya. Saya permisi. Si Alif mau kerja apa kagak tuh anak? Alif! Ya Be, Iya be. Mau kerja kagak lo? ya mau kerja nih, udah kesiangan lagi ya. Makanya bangun pagi-pagi. Bukan kerja kuli berarti. Belajar disiplin. Nih orang tua pesen, panti sama anak. Sebab lu anak tua, gaji belakangan. Disiplin waktu dulu. Kalau disiplin waktu lu udah beres, gaji nyusul. Iya Be. Denger orang tua ngomong. Denger. Kemudian nungguin apaan? Ini Babe nyuruh buru-buru bukan karena mau keluar dulu ya. Mau ngapain ke sana? Lu anggap gue demen dia? Kirain. Perempuan masih banyak yang lebih cakep dari dia. Si Lilis mah kecil, nggak ada apa-apanya. Amin, kita pegang omongannya. Assalamualaikum Pak Haji. Hati-hati kerja. Ya, Assalamualaikum. Salam. Pada gue yang mau ke sono, akal gue ada aja supaya bisa ketemu. Lilis, aku datang sayang. Mana Pak Haji? Mau ke sawah, terus Siniman, sawahnya katanya banyak rumputnya, gue mau ke sono. Oh, kan udah meninggal orangnya. Kan udah meninggal? Iya. Anaknya kali karang ada. Udah jalan lu ketelat karena lu. Awas ya macam-macam. Assalamualaikum. Gue kira anak gue udah pergi. Untung gue punya akal, coba lu kagak. Mokal gue. Liz, aku datang ya. Aku salin dulu, oke? Kasusnya dikasih ke Andre. Serius, Mbak? Emangnya dia pernah menangin apaan sih? Mbak, saya mau ke toilet dulu ya. Ya, Bapak tahu. Kamu sangat pingin nangani kasus Karyo. Ya terus kenapa dong? Ya, gini. Oke, kamu sebagai supervisor Andre ya. Kalau Andre butuh, oke? Ya udah ini kantor papa kan? It's your call. Alhamdulillah. Baik. Kamu nggak mau coba masukin masakan kamu ke kantor aku? Mas Alif tuh emangnya yakin temen-temennya Mas Alif bakalan suka sama masakannya, Nay? Aku tuh udah nyobain semua masakan di kantor. Termasuk di warung-warung sebelah dekat kantor juga aku udah nyobain. Makanya aku pede banget masukin masakan kamu ke kantor aku. Kamu juara lah pokoknya. Yang bener tuh Mas Alif. Bener. Masa aku bohong? Bu, Mas Alif teh nawarin, katanya masakannya Nay kan enak. Disuruh masukin masakannya Nay ke kantornya Mas Alif. Jadi catering gitu. Menurut Ibu teh gimana? Ya, Ibu mah setuju aja. Buat tambahan pemasukan kita atuh. Tuh, Nay. Ibu kamu aja udah setuju. Gimana? Mau nyoba nggak? Ya.
udah tuh. Nah coba ya. Besok saya kirim testernya dulu. Oh ya, sebelumnya hatur nuhun ya Mas Alif. Aduh, sama-sama. Ya udah, aku jalan dulu ya. Depan udah sampai. Iya. Mas, punten ya. Kenapa? Chatnya baru kebaca tadi pagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku juga yang chatnya udah kemalaman sih, jadi mungkin kamu udah tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan dulu. Ada nggak si Lilis ya? Pokoknya kalau udah ketemu si Lilis dah makan sama juga kena dagingnya. Ada nggak ya? Tapi kalau gue jadi laki dia kayaknya pantas banget. Nggak mungkin nggak pantas. Udahnya cakep, muda lagi ya. Bener-bener. Udah maco gue hajar lu. Kaget ya? Nakut-nakutin gue. Emang apa? Emang gue lagi ini tembok ih. Udah aja kaget. Masa direk takut kaget sama guguk. Lu nganganya. Ntar gue hajar lama-lama nih. Lagi lu ngapain sih kemari-mari? Lu ngapain sih? Oh, ngintip lu ya? Hah? Duk, enak aja kalau ngintip. Siapa yang ngintip? Di sini? Lagi ada urusan. Urusan apaan? Duh, banyak yang ganggu lagi dah. Udah lu pulang ke sono, ntar bini lu tahu. Pulang, mau makan juga. Mau ke tempatnya yang Lilis. Siapa? Ya gue lah. Nggak usah ya. Kenapa emangnya? Si itu tuh gak usah, kakak duit. Si Lilis temannya gue bukan lu. Pantes gak sama dia? Hah? Ntar lu kalau gue aduin bini lu baru rasa lu. Aduin aja, emang gue takut. Bener. Udah. Gue laki-laki. Ngapain takut bini? Gue juga tahu lu laki-laki, tapi adat lu kagak ada. Pok! Pok! Mana? Mana? Apaan? Maksud kemana? Pakai ditanya mau kemana, mau ke Lilis lah. Enak aja, gue yang mau kesana. Enak aja, nggak mungkin lah. Gue dulu. Apaan sih? Orang gue yang dicari tuh gini gue. Apa gue mau makan? Lah, sama gue juga mau ngobrol sama Gue dulu. Nggak bisa. Udah mau masak makanan. Aduh, orang kata gue yang dua. Gue dulu. Pak Haji sama Bang Odin kejar-kejaran kayak begitu? Saya mau makan di sini. Kayaknya nih orang cuma ini doang yang enak lawannya. Ya. Saya nasi sama kopi. Sama kopi gimana sih? Nasi sama ikan maksudnya. Ada semur daging nggak sayang? Ngapain susah makan pakai daging? Emang bisa ngunyah? Udah, kasih. Orang ngomong ada jadi omongin, heran. Aku teh biasa nasi ayam remus. Maaf ya Pak Haji, Bang Odin. Makanannya belum siap. Hah? Belum jadi? Belum jadi. Tuh kan, gue bilang juga makan belum mateng. Lu. Ya sudah, kalau gitu lu pulang aja nungguin sana. Lu aja pulang. Enak aja aku tunggu di sini nunggu matang. Kalau gue sih kemari bukan ngeliat makanannya, mukanya si Lilis. Mantap dia, pakai muka lu enak. Itu tuh yang lempet muka lu, ngangak mulu. Aku rasa aku nggak perlu konsultasi sama kamu. Karena aku yakin aku pasti bisa mengalahkan reputasi Ratu Perceraian Jakarta. Gimana kantor ini mau maju kalau dipimpin sama seorang nepotisme? Hati-hati kalau ngomong. Biarpun ini kantor bapak saya nggak pernah manfaatin posisi dia ya. Oh ya? Iya. Oke.
Kalau kamu nggak mau dikatakan seorang nepotisme, seharusnya kamu percayakan kasus Pak Karya itu sama aku. Kan udah ada peraturannya. Tim kamu harus minta nasihat sama saya. Iya. Kalau aku butuh bantuan kamu. Kalau enggak, ngapain juga? Iya kan? Jadi berapa abang makan sama kopi? 20.000. Dua kurang. Enggak. Bener nih. Iya. Pak Haji. Aku perlu rugi ntar lagi. Kok cuma 1 lembar? Nanti pulang dari kantor gue tambahin. 20.000. Ngerti nggak sih? Itu 2.000. Hah? Sekolah nggak sih? Sombong banget, ntar gue pulang dari kantor gue bayar. Makan sekarang bayarnya ntar. Gue gak ada receh, cerewet banget tuh. Orang kaya. Ya gue nggak terima aja kalau sampai lu gituin sini Lilis. Bang, biarin aja bang. Oh ya, tadi Akang berapa ya? Akang minum kopi sama pisang goreng 1. 5.000 aja bang. Hah? Cuma 5.000? Aduh murah sekali atuh Neng. Lagu lo, jadi produser otek gempor aja juga segala bayar segitu. Iya. Mending laku otek lu. Oh, udah nggak apa-apa Kalau sih. begitu makan aja ya bang. Oh, iya. Ya Lilis siapin ya. Nggak usah. Tadi emang niat Akang tuh pengen makan di sini. Tapi begitu sampai di sini, abang udah kenyang. Abang udah ngeliat senyum dan itu kayaknya udah masuk lambung Akang. Bisa aja sih. Lagu, Bang Piben otek gempor aja juga. Mending laku sin hujan. Gue nyangka aja diam aja. Oh, lu. Ini pisang gorengnya enak. Aduh. Apa? Tadi cakep nak ke rumah Berti. Apa abang buat nikah kedai Lilis deh? Lintak ding. Abang tadi ada sama Pak Ete. Tipu kan? Tipu? Abang nggak tipu loh. Abang nggak sini, abang nggak makan. Abang lapar loh. Apa lagi bang? Cakep lagi bang? Abang lapar, abang nggak makan. Dah makan 2 kali abang cakep, abang masih lapar. Abang masih lapar, abang kenyang lagi ya. Dia ngomong katanya lu udah jelek. Iya kah? Abang tak cakap macam itu. Harus cantik. Siapa lu cakap lu? Lu jangan macam-macam. Lu jangan macam-macam sama punya ya. Masakannya kagak enak. Tidur ngiler mulu. Bayangin tuh laki lu ngomong gitu. Abang. Terus, abang tak cakap macam terus. Abang, datang cinta kan? Abang sampai hati abang cakap macam tu. Abang makan baru Lilis. Memang masakan Ustaz sudah. Sedap. Siapa kata masakan? Sedap. Sedap sangat. Makan 2 kali kan? Dari pagi kan? Abang jam berapa? Pisang goreng. Sangat. Oh, sedap pisang goreng. Sedap. Abang nak pilih buat lu juga. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Sedap kan? Sedap sangat kan? Sedap kan? Lilis tuh memang cantik. Terus tambah cantik. Terus jangan dengan cakap untung ni Rus. Lu begini bang, bini gue carain udah adem. Lu jangan macam-macam ini gue ya. Apa tak cakap macam sumpah. Apa macam terus. Bini gue ngecerain katanya gue bakal lagi. Tak. Abang nak yang sedap-sedap tak? Nak yang sedap-sedap. Jom kita pulang. Abang nak. Sedapkan. Cepat pulang. Loh, kok kamu nggak ke kantor? Enggak, lagi males. Tumben ke kantor males. Mau disiapin orange juice? Mau? Nggak usah mah. Kamu kenapa sih? Kok murung gitu? Nggak apa-apa. Jangan bohongi Mama. Mama tahu kamu sedang ada masalah. Apa? Ayo bicara. Siapa tahu Mama bisa bantu kamu. Ya.
Kalau soal kerjaan Mama pasti males kan dengernya kan? Kali ini Mama mau deh dengerin masalah kamu di kantor. Ayo, ada apa? Cerita. Aku bingung deh sama Papa. Mama tahu kan, aku selalu menangani kasus perceraian dan selalu menang. Tapi kenapa kali ini kasus dikasih ke Andre? Oh, itu masalahnya. Andre tuh belum punya pengalaman menangani kasus perceraian. Mungkin Papa ada rencana lain untuk kamu. Iya memang, Papa maunya kan aku balik ke Amerika selesai S2. Nah, itu juga Mama setuju. Daripada kamu pecah konsentrasi, kan lebih baik kamu selesaikan dulu kuliahnya. Ini kan tinggal nyusun skripsi, setelah itu kelulusan. Nah, kalau kamu sudah lulus S2, kamu bisa fokus bantu papa kamu di kantor. Ya kan? Mama aku belain Papa sih. Ini boleh nanya? Nanya naon? Ibu teh suka ya sama Pak Haji? Bukannya kamu teh yang demen sama si Arif? Si ibu ini tadi malah nanya balik. Serius Ibu? Udah, daripada ngomong yang enggak, mendingan waktu kita mikirin konsep apa untuk catering nanti. Iya ya Bu, benar juga. Tapi Bu, Mas Alif teh bager pisannya baik banget bantuin kita. Ih, kamu jadi makin sayang ya? Ih, Bu. Rese. Udah tuh bahas di dalam aja. Yuk. Iya. Aja lagi gimana? Ngomong apa sih? Kalian kok serius banget? Sebenarnya Mama males kalau ngomongin soal pekerjaan sama kalian berdua. Tapi ini demi Natasha. Apalagi sih? Katanya kasus yang ingin sekali dia tangani, Papa malah kasih sama Andre. Oh, sudah ya. Ini adalah sebuah strategi Papa supaya Andre bisa belajar menangani kasus perceraian sampai dia kompeten. Jadi nanti kalau Natasha balik ke Amerika, perusahaan kita masih tetap jalan, gitu loh. Tapi belajar kan bisa juga dengan cara yang lain. Gak usah dengan cara mengambil pekerjaan orang lain. Belajar kan juga bisa sambil mengamati, ya kan? Bulan. Si Nur mana? Tumben datang. Di Cimaduku paling sedang di toilet saat ini. Mas Alif, itu Pak Karyo sama Bu Vera udah nungguin depan ruang mediasi. Buruan. Ya udah, saya masuk dulu deh. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karyo dan Mbak Vera, kita akan mulai sidang mediasi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Maaf saya terlambat. Bapak, saya Natasha, pengacara Bapak. Kok Mbak? Katanya Andre. Oh iya, sudah saya gantikan Pak. Hebat kamu Pak ya. Kamu kok bisa ya ayah pengacara ya? Kamu nggak bisa sabar. Ini ngeselin nih memang lama-lama nih. Hampir gelang saya copot. Saya bisa lanjutkan? Ya silakan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kemenangan Mas Alif akan berakhir hari ini.
kita baru bisa mulai mediasi ini kalau Mbak Vera sudah tenang. Kalau gitu saya juga mau didampingi sama pengacara. Uang dari mana? Ya punya lah. Emangnya dari situ? Emang situ kerja? Hah? Mas Karyo, Mbak Vera, kita harus hargai keputusan dari Mbak Vera. Bener nggak tuh? Jadi karena Mbak Vera memutuskan untuk memakai pengacara juga, terpaksa sidang mediasi hari ini saya tunda dulu sampai besok. Atau sampai Mbak Vera menemukan pengacara yang tepat. Langsung aja, saya bisa langsung temuin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi. Lilis. Mana sih tuh orang dagang? Dalam mulu. Oh Lilis, pesan kopi atuh ya. Gue yang duluannya belum diapa-apain, lu segala lu lagi. Entar antri. Ada orang kirain etalase. Lu kira gue jantuk. Ngomong aja lu. Ya Pak Haji, timbang beli kopi ya pakai ngantri, mau masuk Dufan apa? Awan nyamperin kembang nih. Modus. Dia catering siapa? Ini tester catering yang mau dikirim ke kantornya si Alif. Terus udah kirim sekarang? Iya. Terus yang nganterin? Ya Pak Haji ya tuh. Bener masuk gua sih. Ini pada mau minum kopi ya? Iya Pak Lilis. Sebentar ya. Iya. Sok banget lu. Siapa yang nganterin kalau begini nih? Ngapa sih lu? Ya orang doang. Sini. Job besar nih. Ini ada kerjaan. Iya. Lu tolong cariin taksi. Bawa cateringan ini ke tempat anak gua kerja. Apain pesen taksi sih Pak Haji? Kenapa nggak naik motor aja sih kok ngojek? Ini banyak bukan sedikit. Banyak apa cuma segini? Tapi bener lu sanggup? Sanggup. Berapa duit ongkosnya? Ya Pak Haji mah tenang aja, kan kita udah kayak keluarga. Bener soal keluarga iya, tapi yang namanya urusan harus jelas. Serap aja berapa aja dah. Enggak enak ah kalau harus ada harganya. Ya udah 5 juta. Oh. Mabuk lu ya? Catering segini 5 juta. Tadi nanya harganya dikasih tahu kaget. Tapi kemahalan kalau segitu mah 60. 60 ribu. Ya iya masa 60 juta nggak mungkin lah. Panggil taksi aja deh mendingan dah. Cepetan. Di mana sini upahnya? Berapa ini? Baca aja sendiri masih nggak punya duit. 50 ribu. Wah, boleh mau. juga. Wah ambil lu. Ada lijo. Emang pengacara Mbak dari mana sih? Ya jelas dari kantor pengacara top dong. Saya kan nggak mau kalah sama suami saya. Dia aja bisa bayar pengacara mahal seperti Mbak Natasha itu. Setuju, bener. Tapi mudah-mudahan pengacara Mbak bisa ya ngalahin si Ratu Perceraian Jakarta itu. Amin. Tapi Mbak udah pernah ketemu sama pengacara Mbak? Belum sih. Semoga ganteng. Ya semoga ganteng ya. Aku kan lagi single. Permisi. Mas, maaf ya kalau mau jual obat kuat jangan di sini, ini kantor ya. Security, Wildan. Siapa yang mau jual obat kuat toh? Ini, Mas. Saya ini pengacaranya Bu Vera. Lah? What? Mbak. Mas, maaf sebentar. Tadi Mas bilang Mas itu pengacaranya Ibu Vera. Ya, betul saya. Saya yang namanya Vera. Oh, iya. Parlin Sugiarto, SH. Iya, saya boleh tanya sama Mas? Oh boleh. Oh iya, Silakan bebas bertanya. Apa kantor Mas nggak salah kirim orang?
Apa ya? Saya kan memang ditunjuk sama kantor untuk jadi pengacaranya Bu Vera. Mas gini aja deh, biar kita percaya Mas pengacara bisa kasih bukti aja kali ya. Mungkin kasih lihat surat keterangan tidak mampu. Aduh, lagi mukanya kayak orang susah sih. Ini aja, surat penunjukan dari kantor buat petugas di sini. Oh, itu. Tenang. Ada. Nah, saya cari ya, bentar ya. Kan ini repot lo ya. Tenang. Iya. Ada. Tenang. Saya cari dulu. Pengacara profesional. Kok saya jadi nggak tenang ya? Ada kagak? Oh, tenang aja. Wah, jadi berantakan. Tahu nih, saya pengacara profesional. Tenang aja. ya? Apa ya ciri-ciri? Ini apa dah suratnya? Warnanya begitu. Ada tulisan saya, Marlin SH. Aja berantakan kantor. Mbak. Ah. Toilet sebelah mana ya? Oh ini ke belakang, terus belok ke kanan, terus itu ada pangkalan ojek, natanya mau ojek itu ya? Kejauhan Mbak, udah kebelet banget ini. Toilet, bilang kalau mau cari toilet, nggak ngomong. Ke belakang, belok kiri, mentok. Ya wis, ini tolong cariin sampai ketemu ya. Kok jadi gue yang nyari sih? Wildan bantuin dong, aduh. Saya kan klien. Kacain Wildan. Wildan di sini Mbak Nur. Ngapain lu mesem-mesem? Bantuin nih. Mesem-mesem aja kayak minjem duit lo. Ini bantuin cari. Ci,